Hari ini kita akan fokus pada 10 terbaik film pasca kiamat, yang meliputi dunia yang hancur dan tandus di mana semuanya telah berantakan dan kelangsungan hidup tergantung pada anggota terakhir umat manusia berjuang untuk tetap hidup di tengah kehancuran dari apa yang dulunya merupakan tempat kehidupan yang menarik. Ini adalah beberapa film yang sebaiknya kalian tambahkan ke daftar tontonan. Sekarang, mari kita mulai videonya. Number 10. Ini adalah film horor aksi pasca kemusnahan yang disutradarai oleh Mike Nelson. Narasi berlangsung di dunia yang dirusak oleh serangan kimia, dan menceritakan kisah suami dan istri saat mereka menegosiasikan wilayah berbahaya yang diperintah oleh beberapa faksi. Cerita ini memiliki ritme intens yang dengan sempurna menangkap kehancuran dan keputusasaan masyarakat di ambang kehancuran. Aktor utama memberikan pertunjukan yang luar biasa, dengan meyakinkan menangkap perjuangan mereka untuk bertahan hidup dan berlindung satu sama lain. Meskipun film ini memenuhi janjinya untuk menggambarkan lingkungan yang berbahaya dan tanpa hukum, beberapa penonton mungkin menganggap plotnya dapat diprediksi dan berulang. Film ini terutama tergantung pada standar genre dan tema, yang dapat mengurangi efeknya bagi pemirsa yang mencari sudut pandang asli pada penceritaan pasca kiamat. Namun demikian, film ini bisa jadi menyenangkan. Jika Anda menyukai kisah bertahan hidup yang menegangkan dan penuh aksi, ini memberikan sejumlah sensasi, adegan menarik, dan beberapa belokan tak terduga. Number 9. Ini adalah film drama pasca kiamat yang disutradarai oleh Ben Howling dan Yolanda Remke. Bercerita tentang seorang ayah yang di tengah epidemi zombie, harus menemukan keamanan untuk putri kecilnya dan melindunginya sebelum waktu habis. Penggambaran Martin Freeman yang menarik tentang orang tua yang ketakutan dan terdorong adalah salah satu aspek terkuat film ini. Penggambarannya memberikan kedalaman karakter dan bobot emosional, membantu pemirsa berhubungan dengan perjuangannya. Film ini mengambil pendekatan yang berbeda untuk genre zombie dengan menekankan sisi manusia lebih dari bergantung sepenuhnya pada darah dan kekacauan. Film ini meneliti topik-topik seperti cinta, pengabdian, dan batas-batas yang akan dilakukan orang tua untuk melindungi anak mereka. Selain itu, Cargo mendapat manfaat dari sinematografinya yang menakjubkan, yang dengan indah menangkap lingkungannya yang dingin dan tandus. Meskipun mondar-mandir kadang-kadang tampak lambat, Cargo unggul dalam menceritakan kisah yang bergerak dan merangsang pikiran. Ini menonjol di antara film-film zombie karena menggabungkan drama horor dan narasi emosional dengan cara yang menyegarkan. Number 8. Merupakan film thriller pasca kiamat yang disutradarai oleh David Mitchell. Latar belakang film adalah tanah tandus dan anarkis, dan berpusat di sekitar seorang pria bernama Eric, yang memulai pencarian untuk mengambil kendaraannya yang dicuri. Dalam prosesnya, ia bertemu Ray, seorang pemuda yang akhirnya berubah menjadi teman yang mengejutkan. Naskahnya melakukan pekerjaan yang baik untuk menangkap pengaturan yang sunyi dan sensasi kekosongan secara keseluruhan dalam film. Namun, yang paling mengejutkan adalah penggambaran Robert Pattinson tentang Ray dan seberapa baik itu menampilkan kemampuan aktor. Tetapi film ini mungkin menjadi hits atau sebaliknya bagi Anda dalam hal nilai hiburan karena berjalan terlalu lambat, sehingga sulit bagi beberapa pemirsa untuk tetap terlibat dengan plot. Semua hal dipertimbangkan, itu menarik dan secara efektif mengeksplorasi tema tetap hidup, pertobatan panjang dan orang akan pergi untuk mendapatkan kembali apa yang benar-benar milik mereka. Kisah film ini sengaja tidak jelas, meninggalkan banyak imajinasi pemirsa. Meskipun ini dapat mengganggu beberapa pemirsa yang berharap untuk alur cerita yang lebih sederhana, ini meningkatkan kualitas film yang penuh teka-teki dan provokatif. Ini mungkin tidak untuk semua orang, tetapi bagi penggemar akting yang sangat baik mungkin akan menyukainya. Number 7. Ini adalah film horor pasca kiamat yang disutradarai oleh Jim Michael. Cerita terjadi di masa depan di mana umat manusia telah dikuasai oleh vampir dan mengikuti perjalanan seorang pria muda bernama Martin yang berakhir di bawah perlindungan seorang pemburu vampir yang kuat. Daya tarik utama Stakland adalah penggambarannya yang realistis dan dramatis tentang sebuah planet yang disusul oleh monster. Film ini berhasil melibatkan penonton dengan perasaan takut dan ketegangan yang luar biasa sambil membawa mereka ke latar belakang yang suram dan menakutkan. Kemistri dan interaksi Martin dan sang pemburu vampir membuat perjalanan menarik untuk disaksikan dan memberikan substansi pada plot. Film ini juga mengambil putaran baru pada genre vampir sambil mengeksplorasi tema bertahan hidup, persahabatan dan hilangnya kepolosan di dunia yang dipenuhi monster. Anggaran rendah film ini juga terlihat di elemen lain, seperti efek visual. Secara keseluruhan, Stakland adalah film yang kuat dalam genre vampir, dan jika Anda menyukai film horor pasca kiamat dan ingin melihat perspektif baru tentang vampir, Stakland layak ditonton.
Number 6. Ini adalah film drama pasca kemusnahan yang disutradarai oleh Casey Affleck. Film ini disetting di dunia di mana mayoritas populasi wanita telah dihapuskan, dan karakter utama, yang hanya dikenal sebagai ayah, memegang tanggung jawab untuk melindungi putrinya yang masih kecil dari bahaya peradaban yang dihuni oleh pria panik. Film ini memberikan pandangan yang memprovokasi pemikiran tentang gender dan identitas, serta subjek seperti cinta, kelangsungan hidup dan nilai hubungan manusia di dunia yang telah sangat menderita. Pertunjukan yang menarik dan hubungan hati yang dirasakan antara ayah dan anak perempuan berfungsi sebagai suasana emosional film dan merupakan salah satu sorotan terbesarnya. Ini adalah film yang bergerak lambat yang memberikan lebih banyak perhatian pada pertumbuhan karakter dan koneksi interpersonal daripada aksi atau sensasi. Visual film yang kuat dan arahan ahli menghasilkan emosi yang tidak menyenangkan dan menakutkan yang dengan sempurna menyampaikan keputusasaan alam semesta tempat mereka tinggal. Secara keseluruhan, ini adalah film emosional dan ekspresif yang mungkin tidak menarik bagi semua orang, tetapi jika Anda menyukai alur cerita yang berpusat pada karakter dan ingin mempelajari konsep yang lebih gelap, itu layak untuk dilihat. Number 5. Ini adalah film aksi pasca kiamat yang disutradarai oleh Rob Bowman. Cerita telah disetting di era di mana naga berkeliaran di dunia. Plot inti mengikuti sekelompok orang yang selamat yang dipimpin oleh Queen saat mereka berusaha melawan makhluk naga yang menakutkan. Mengontrol planet ini adalah ide menarik yang memberikan latar belakang untuk beberapa pertempuran spektakuler dan adegan aksi yang mendebarkan. Selain Matthew McConaughey, yang bersinar sebagai Van Zandt, pembunuh naga yang agresif, Christian Bale memiliki kinerja yang luar biasa dalam film ini. Efek khusus cukup menakjubkan, terutama ketika datang ke naga itu sendiri, yang digambarkan dengan terampil dan realistis di layar. Beberapa bagian yang paling berkesan dari film ini ditemukan dalam adegan pertempuran yang menampilkan naga. Namun, terlepas dari aspek positifnya, cerita film yang berantakan menyeret film ke bawah. Tindakan ini mendapat perhatian lebih dari karakter atau akibat yang mereka tinggalkan. Meskipun mungkin bukan film yang paling inovatif, ini adalah film aksi yang menyenangkan yang memberikan janji sensasi penuh naga dan menawarkan pengalaman menonton yang memuaskan bagi penggemar genre ini. Number 4. Ini adalah film thriller pasca kemusnahan yang disutradarai oleh Stephen Fingel. Kisah ini terjadi di alam semesta yang hancur oleh bencana yang tidak dapat dijelaskan dan berpusat pada satu orang yang selamat yang hidup dalam kesendirian di sebuah gubuk dalam hutan terpencil. Narasi berkembang saat ia berjuang untuk mempertahankan keberadaannya yang kesepian sambil menegosiasikan tantangan hubungan interpersonal ketika dua wanita mencari perlindungan di propertinya. Aspek yang paling mencolok dari film ini adalah gayanya yang sederhana dan suasana dominan, yang dengan mahir menangkap kenyataan suram bertahan hidup di lingkungan yang tidak ada manusia, di mana kepercayaan diri sulit didapat dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Kisah ini menjalin masalah kepercayaan, keputusasaan, dan sejauh mana orang akan pergi untuk bertahan hidup. Ini mengeksplorasi pilihan moral yang harus dibuat karakter dan menimbulkan kekhawatiran yang menantang tentang apa artinya menjadi manusia dalam keadaan ekstrim. Yang ini mungkin bukan untuk mereka yang mencari petualangan pasca kiamat dengan banyak aksi, tetapi lika-liku yang penuh perhatian dan dampak sentimentalnya untuk bertahan hidup menghasilkan cerita mencekam yang memberikan pandangan yang masuk akal dan jujur tentang film bergenre pasca kemusnahan. Number 3. Ini adalah film aksi pasca kiamat berdasarkan novel dengan nama yang sama oleh Philip Reeve. Plot dimulai di masa depan setelah kiamat di mana kota-kota bergerak dan pemburu berburu ke daerah desa-desa kecil untuk mencari logistik. Cerita utamanya mengikuti Hester Shaw, seorang wanita muda yang membalas dendam kepada Thaddeus Valentin, seorang pemimpin kota terkemuka. Film ini spektakuler secara estetika, dengan efek visual yang luar biasa dan desain set yang sangat baik, dan dengan jelas menggambarkan gagasan buku tentang memindahkan kota. Penonton tetap tertarik dengan urutan aksi yang menarik dan ditangani dengan terampil. Namun, film ini tidak memiliki alur cerita dan pertumbuhan karakter. Plot kadang-kadang terasa kacau dan beberapa karakter tidak memiliki substansi, sehingga sulit untuk sepenuhnya memahami petualangan mereka. Secara keseluruhan, Mortal Engines adalah visioner dan memberikan kisah berani yang menghadirkan dunia yang berbeda dan menawan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak memenuhi potensinya, itu tetap menghibur berkat aksinya yang luar biasa dan gaya yang luar biasa. Number 2. Ini adalah film petualangan pasca kiamat yang disutradarai oleh Michael Matthews.
Plot berputar di sekitar Joel Dawson, yang harus melintasi dunia penuh dengan monster mematikan untuk menemukan seorang gadis yang dia temui di sekolah menengah. Film ini menggambarkan sebuah planet di mana hewan-hewan besar telah mengambil kendali dan memaksa manusia untuk tinggal di pemukiman di bawah tanah. Tema utamanya sangat berbeda, yang memberikan narasi dan perjalanan Joel, yang penuh dengan adegan aksi yang menarik dan momen yang menyentuh, twist yang menarik. Ini memiliki efek visual yang sangat baik, terutama ketika setiap adegan kemunculan monster. Setiap makhluk berbeda dan menakjubkan secara visual, yang meningkatkan getaran aksi dan petualangan cerita. Adegan aksi dilakukan dengan baik dan menawarkan jumlah intensitas dan sensasi yang tepat. Ceritanya dikerjakan dengan baik dalam menyeimbangkan bagian-bagian lucu, yang membuatnya menjadi sangat menghibur untuk ditonton. Salah satu kelemahannya, meskipun film ini menawarkan perspektif yang unik tentang genre pasca kiamat, tetapi plot utamanya terlalu umum. Number 1. Ini adalah film bertahan hidup pasca kiamat yang disutradarai oleh Miguel Sapochnik. Film ini menampilkan Tom Hanks sebagai karakter utama Finch, seorang individu yang membangun asisten robot bernama Jeff untuk memberikan perawatan bagi anjingnya yang setia, Goodyear. Persahabatan antara Finch, Jeff dan Goodyear adalah titik fokus film, dan interaksi mereka menawan dan memilukan. Pengaturan pasca kiamat dirancang dengan cermat dan film ini membahas kekhawatiran tentang kelanjutan hidup, persahabatan, dan semangat manusia. Tampilan dan nuansa film ini luar biasa, terutama dalam mewakili teknologi superior Jeff dan dunia luar yang menyedihkan. Namun, beberapa penonton mungkin menemukan ruang film tidak konsisten dan plot yang mendasarinya serupa dengan film fiksi ilmiah klasik lainnya. Secara keseluruhan, Finch adalah film yang menghangatkan hati yang menyoroti kemampuan Tom Hanks sebagai aktor dan menceritakan kisah yang menyentuh. Didukung oleh karakteristik bertahan hidup yang kuat, ini adalah film yang tidak diragukan lagi untuk segera ditonton. Sekian untuk ulasan film kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan berlangganan channel kami untuk melihat lebih banyak video yang berkaitan dengan saran film dan serial.